Saudara Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala memantau stok bantuan yang disalurkan melalui PMI kepada masyarakat. Selain memantau jumlah, Yusuf Kala juga memantau distribusi barang bantuan bagi masyarakat. Kamis pagi, Ketua Umum PMI Yusuf Kala meninjau seluruh barang bantuan untuk masyarakat di 7 gudang di kantor pusat PMI. Sejumlah barang seperti sabun dan masker yang diberikan para donatur akan didistribusikan ke masyarakat mulai pekan ini. Bagaimana distribusi bantuan dan juga bantuan untuk pencegahan yang dilakukan oleh PMI? Kita ke kantor PMI, ada rekan kami Diana Valencia di sana. Diana, apakah apa yang sudah dilakukan dan kemudian apa yang akan dilakukan oleh PMI dengan sejumlah bantuan di gudang PMI saat ini? Selamat siang, Maidop dan juga saudara. Sebelum saya menjelaskan sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan oleh PMI hingga saat ini untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia, perlu diketahui tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ketua PMI Yusuf Kala sempat meninjau rutin begitu, melakukan peninjauan rutin terkait ketersediaan stok barang, distribusinya, terkait apa saja barang yang sudah dimiliki PMI dan sudah didistribusikan oleh PMI hingga saat ini. Karena memang tadi hal ini berkaitan dengan apa saja yang sudah dilakukan oleh PMI, karena ketika tadi kami berkeliling di sekitar kawasan gudang logistik milik PMI ini, ada 7 gudang dan 7-7-nya itu memiliki ataupun menyimpan pasokan barang yang diberikan oleh donatur. Ada beragam, Maidop, mulai dari cairan disinfektan, hand sanitizer, APD lengkap, mulai dari masker, Google, hingga dengan jubah APD begitu. Kemudian ada juga unit ataupun mobil penyemprot cairan disinfektan. Karena kalau Anda bertanya soal apa saja yang sudah dilakukan PMI, sebenarnya ada 2 program utama PMI. Yang pertama adalah menyemprotkan cairan disinfektan. Terhitung per 13 Maret 2020, sudah ada 2.592 titik yang ditandai begitu di sekitar wilayah Jabodetabek, yang sudah disemprotkan cairan disinfektan secara rutin oleh PMI. Kemudian yang kedua tentunya adalah soal pendistribusian barang-barang yang tadi telah saya sebutkan, mulai dari APD, kemudian dari masker, kemudian sabun dan juga lain sebagainya, yang memang ditujukan kepada pihak yang membutuhkan, terutama tenaga medis yang hingga saat ini masih membutuhkan barang-barang tersebut. Dan terkait apa saja yang sudah dilakukan PMI dan ke depannya PMI akan melakukan apa, berikut pernyataan lengkap dari Ketua PMI Yusuf Kala untuk Anda. PMI pertama pencegahan, itu saja. Bagaimana mengurangi dampak itu kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat siap untuk menghadapi sehingga mengurangi jarak dan sterilisasi daripada fasilitas umum dan rumah rakyat, gitu kan. Kita sehingga virus itu tidak masuk ke rumah-rumah rakyat. Kita fokus di situ. Jadi pencegahan, preventifnya. Bagaimana sterilisasi, mensterilkan fasilitas umum masyarakat. Kedua, bagaimana memfasilitasi masyarakat memperoleh pelindung diri. Karena itu kita akan segera bagikan 1 juta paket yang terdiri daripada masker, sabun, dan macam-macam lagi untuk masyarakat yang tidak mampu. Mungkin minggu ini kita mulai, supaya semua masyarakat yang tidak mampu seluruh Indonesia kita usahakan dapat. Karena itu harapan kita bahwa yang mampu membantu. Jangan yang mampu hanya di rumah, tapi dia mampu secara keahlian, mampu secara finansial. Tolonglah bantu semua rakyat, bisa lewat PMI, bisa lembaga lain. Semua lini harus cepat. Pengobatannya cepat, fasilitasnya cepat, pencegahannya cepat, disiplin masyarakat harus tegas, gitu kan. Baru bisa kita kontrol nih. Kalau enggak, ingat, dimulai tanggal 2. Sekarang tanggal 2 juga April, 1 bulan pas. Naiknya itu 800 kali. Mulai 2 orang, sekarang 1.600. Jadi naiknya 800 kali dalam 1 bulan. Kalau 1 bulan lagi, naik 800 kali, berapa jumlahnya? Ya, Maidop, dari 65%, dari semua total, maksud kami dari semua total bantuan yang diterima oleh PMI dari para donatur, 65%-nya nanti akan dibagikan atau didistribusikan ke wilayah Jabodetabek, sementara sisanya 35% akan disalurkan di luar Jabodetabek. Hal ini menimbang karena Jabodetabek, terutama Jawa dan Bali, masih jadi
epicentrum begitu kasus positif COVID-19 di Indonesia, sehingga bantuan memang difokuskan atau dipusatkan ke wilayah Jabodetabek. Maido. Ya, Diana, yang juga jadi sorotan adalah soal stok darah yang kurang. Nah, apakah kegiatan donor darah ini tetap dilakukan? Bagaimana menerapkannya dengan adanya pembatasan untuk social distancing dan juga physical distancing? Ya, Maido, kami juga tadi sempat bertanya kepada para petugas yang berjaga begitu di kantor ataupun posko darurat PMI di wilayah Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini. Mereka menyatakan bahwa memang stok darah berkurang hingga 70%. Mengingat memang semangat physical distancing sedang banyaknya digaungkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga wajar sekali apabila masyarakat merasa ragu ataupun takut begitu untuk datang berdonor darah, karena memang ketika berdonor darah pasti akan bersentuhan begitu, Maidop. Oleh karenanya PMI mengingatkan ataupun menitipkan pesan kepada masyarakat untuk tidak takut untuk berdonor darah, karena memang nanti ketika akan melakukan donor darah, physical distancing akan terus dilakukan. Petugas seminim mungkin berkontak fisik begitu dengan pendonor, kemudian nanti akan petugas yang berada di posko akan terus diukur suhu tubuhnya, menjaga kebersihan dengan terus mencuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer. Kemudian memang PMI sendiri menyatakan golongan A, maksud kami stok darah golongan A dan juga AB itu merupakan dua stok darah yang paling dibutuhkan, karena biasanya satu harinya bisa mencapai 300 kantong, namun saat ini hanya ada 30%-nya per harinya. Oleh karenanya masyarakat juga didorong oleh PMI untuk terus melakukan donor darah, karena meskipun corona sedang mewabah Indonesia, tentu saja ada banyak masyarakat Indonesia yang memang sedang mengidap penyakit lainnya seperti DBD ataupun gagal ginjal yang masih terus melakukan ataupun membutuhkan transfusi darah. Namun PMI sendiri memberikan catatan apabila masyarakat ingin melakukan donor darah, perlu diketahui masyarakat diusahakan tidak perlu datang ke rumah sakit ataupun ke unit transfusi darah, namun mengusahakan untuk mencari tempat donor darah yang berada di dekat ataupun di sekitar lingkungan rumah ataupun lingkungan kantor mereka, sehingga menghindarkan mereka tertular ataupun terjangkit virus COVID-19. Maido. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Diana Valencia langsung dari kantor Palang Merah Indonesia di Jakarta.